Rabbil Alamin, kembali lagi di Islami Twinda, Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, masih membahas tentang tema yang luar biasa, alam goib dan alam akhirat. Dan sebelum kita lanjut lagi mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lagi dan juga nanti kita kasih kesempatan jamaah untuk bertanya, ya saya akan ngajak lagi jamaah yang di rumah untuk melihat lagi sebuah video tayangan tentang selegram cilik nih, kemarin sempat rame nih ya, katanya terkena santet. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Selebgram cilik Lala alami teror santet, sakit tanpa sebab hingga muncul belatung. Selebgram cilik Syabira Alula Adnan alias Lala akhirnya bisa tersenyum semeringah lagi. Sebelumnya ia sempat mengalami sakit misterius, diduga menjadi korban santet. Adnan Fahmi ayah Lala pun kaget saat mengetahui sosok pengirim santet ternyata adalah orang dekat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kayak gitu-gitu kita harus innalillahi Ustaz Syam ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bener ya? Kita membaca doa supaya kita terhindar daripada musibah yang sama. Masya Allah. Nah ini kadang-kadang kita juga bingung nih ya. Perbedaan antara yang namanya kena ain atau memang ini kena santet. Karena kan kalau kita di selebgram itu kan pasti kan akan terus posting, orang lihat gitu ya. Tapi kalau sampai orang ada yang nyantet, mohon izin nih Ustaz Syam. Jin itu kan di alam goib. Iya kan bener gak sih? Berarti kalau misalnya dipanggil ke sini untuk mengganggu kita, terus ada amalan nggak buat terhindar dari itu semuanya? Nah, mohon izin, silakan. Lain amalan supaya mendatangkan Terhindar Ustaz. Sampai guru Ustaz Maulana Utsman Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ayat yang lumayan panjang yang ternyata bercerita tentang sihir itu sendiri. Kalau ditanyakan adakah amalan yang terbaik untuk menangkal sihir, maka Nabi SAW mengajarkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mardahuma tentang dua surah yang akan menjadi penangkal sihir atau penangkal guna-guna. Apa itu? Al-Muawwidhatain, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Kalau digabung dua surah ini maka berjumlah 11 ayat. Nabi pernah diambil bekas sisirnya, anak sisirnya lalu disimpulkan 11 ikatan. Maka setiap ayatnya melepas daripada sihir yang dikenakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Ibunda Aisyah juga pernah menjelaskan bahwasanya setiap kali Nabi mau tidur, Nabi membuka telapak tangannya lalu membaca 3 surah. Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebanyak 3 kali. Lalu meniupkan kepada telapak tangannya dan diusapkan kepada seluruh tubuhnya. Inilah amalan untuk menghindari jin ataupun sihir ataupun guna-guna. Ini masalah sihir dan guna-guna ini selalu orang bilang tidak lain dan tidak bukan itu orang terdekatmu juga itu. Ya memang begitu ya, kali orang barat mau santet kita mau kejauhan. Agak kenal gitu. Orang terdekat paling gak sama-sama di Indonesia Iya. yang ngerti bahasa kita juga itu. Ya makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Oke, sekarang waktu kita memberikan kesempatan lagi kepada jamaah yang ada studio mewakili di rumah untuk kembali bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz.
Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, boleh yuk yang mau bertanya silakan angkat tangannya ibu, bapak. Bapaknya cuma satu, emas yang atas dulu deh ibu nih. Sebelah sini dulu satu lagi ya, silakan ibu punten, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Nunung dari Nunung. Ranting Al-Hidayah Desa Karangbungur, Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang. Masya Allah, tepuk tangan buat Ibu Nunung. Tanya dong Ustadz, Boleh Ibu. mau bertanya kepada Habib Habib siapa Bu? Silakan, Ibu. Usman. Habib Usman, ya. Kantin Dewan Pimpinan Cabang. Oh ya Allah, ditahu apalin aja. Silakan Ibu, Dewan Ranting ya. Bagaimana cara Allah untuk menentukan hambanya yang sudah meninggal, yang sudah tiada, untuk masuk ke alam goib Ya, atau langsung ke alam akhirat? Oh. Terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain sih iya terus mau jawab apa? Ya, aku ya iya. Silakan Habib. Iya silakan Bib, jangan dijawab. Bib. Maulana Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalimat yang luar biasa pertanyaannya yang tadi sebelumnya juga disampaikan oleh Ustaz Syam bahwasanya ketika seorang hamba dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan turun malaikat dengan wajah yang berseri-seri yang melihat memperhatikan daripada hamba tersebut dicabut nyawanya oleh malakul maut dan ditunggu oleh malaikat tersebut ruhnya. Ruhnya itu bisa ditaruh di dua tempat. Yang pertama adalah di sijin atau aliyin. Sijin adalah tempat mereka yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang kafir, orang pembangkang, mereka di sijin. Berada di 7 lapis bumi terdalam dan tempat yang sangat panas, membara. Dan tempat yang betul-betul mengalami sebuah kehancuran. Dan yang satu lagi berada dalam aliyin. Kalla inna kitabal fujjar lafi sijin. Dan kalla inna kitabal abrar lafi aliyin. Yang satu di sijin, yang satu di aliyin. Mereka yang beriman, bertakwa kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah. Berada di dalam langit ketujuh, kenikmatan di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga manusia tersebut yang beriman, bertakwa kepada Allah kumpul di sana. Itu rohnya terbagi menjadi 2 bagian. Nah, di dalam penjelasan yang tadi bahwasanya ada alam setelah alam kehidupan, yakni alam barzah. Alam setelah kehidupan berada ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala ada 2 tempat, sijin, aliyin. Wa ba'da hada, dan setelah itu mayit kita kan di mana? Digotong. Dibawa ke alam kubur. Di dalam alam kubur ini ketika bangkit semua kembali 7 langkah terakhir, maka ditanyalah man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man imamuka, wa man kiblatuka, wa man ikhwatuka. Ditanya, bisa jawab atau enggak nih? Bawa contekan enggak? Bawa contekan enggak? Atau kali ada yang mau bawa contekan? Enggak, percuma. Enggak akan bisa jawab kecuali dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang menjawab adalah amal ibadahnya dia. Kalau dia enggak punya amal ibadah gimana mau jawab? Ketika ditanya, amal ibadah tersebut, mulut dikunci, tangan dikunci, semua dikunci, yang menjawab adalah amal ibadahnya. Ketika tidak bisa menjawab, maka siksaan akan datang. Ada yang namanya alam kubur. Alam kubur itu tempat disiksa bagi mereka yang jauh daripada naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mereka pelaku maksiat, mereka pelaku dosa, ada yang namanya azab kubur. Tapi kalau mereka beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selamatlah mereka dan mereka tidur seperti pengantin baru. Ustaz Maulana mau ngalamin lagi gak? Mau dia, amin. Nah, sebentar kira-kira cuma 2 jam, 3 jam tidur sebentar, ya kan? Tahu-tahu sudah dibangkitkan. Di mana? Di mahsyar. Di padang mahsyar. Subhanallah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan baik. Meninggal dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Meninggal dalam keadaan hati yang beriman kepada Allah. Jauh daripada rasa syirik, hasud, dengki kepada makhluk-makhluk yang lain. Dan juga tidak memperdulikan daripada mereka yang jauh daripada naungan dan ridhonya Allah. Tapi dekat kepada orang yang saleh sehingga hati dan jiwanya
berada dalam kebaikan, dan kebaikan. Amin, amin. Nah itu Ustadz Maulana tadi nanya, tidur kayak pengantin baru itu maksudnya kayak gimana? Saya bilang, Ustadz tidur kayak pengantin baru itu tidur nggak bisa lama. Kalau nggak dibangunin suaminya, dibangunin istrinya. Iya, makasih banyak Habib, tepuk tangan buat Habib Usman, Masya Allah. Ayo, yang mau nanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Ayo dari sebelah sini sekarang. Ayo yang bawah dulu, silakan Ibu, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nani Sumarni dari DPC Kecamatan Buah 2 Kabupaten Sumedang. Tepuk tangan buat Ibu Nani, makasih banyak Ibu Nani. Silakan pertanyaannya. Mau bertanya sama Ustadz Maulana. Oh iya boleh Bu. Silakan Ibu Dewan Pimpinan Cabang. Iya. Pak Ustadz, Ya. katanya Ya. di alam barzah itu Dekat banget sih. ada dua kehidupan. Orang jadi grogi. Jangan deket-deket. Terus Bu ya Bu Nani. Ada dua kehidupan seperti di alam dunia dan alam goib. Dan di alam barzah itu bisa disinggahi oleh jin seperti di alam goib. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pertanyaannya serem ya. Silakan dijawab Ustaz Maulana. Silakan izin. Badan boleh imut. Iya. Pertanyaan serem. Makasih banyak Ibu yang DPC. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Ustaz Sam. Wallahu a'lam bisawab. Karena kita tidak pernah melihat tapi kita cuma mendapatkan nas. Sumber dari Quran dan hadis perihal tentang gaib tersebut. Dan betul tadi kata Habib Usman bahwa kita harus percaya akan gaib. Gaib itu yang tidak terlihat, tidak nampak, tidak dirasakan. Tapi kita harus yakin. Makanya ibadah kita ada dua, ibadah lahir dan ibadah batin. Ibadah lahir itu ibadah yang terlihat. Sahadat, salat, zakat, puasa, haji. Dan ibadah batin itu keyakinan. Yakin adanya Allah, yakin ada malaikat, yakin ada kitab, yakin ada nabi, yakin hari kemudian, yakin akan adanya takdir. Dan itu gaib. Dan berbicara tentang alam barzah, penjelasan dari Andre Guruta, Allah yarham, Andre Guruta pendiri Pondok Pesantren Al-Nahdah, menjelaskan ada 5 alam yang akan kita lewati. Ada 5 alam yang kita lewati. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam sesudah alam barzah. Nah itu, makanya kita bahas ini alam barzah. Alam penantian, alam menunggu. Menunggu sampai datangnya hari kiamat. Maka alam roh nggak usah dibahas. Alam arwah, kemudian alam rahim, dalam perut ibu. Kemudian alam apa lagi sesudah itu? Alam dunia, alam sahada ini. Kemudian alam barzah, penantian. Ketika menanti, nah inilah. Mohon maaf yang ditanyakan tadi Ibu. Gimana nih alam penantian, alam barzah ini? Apa yang terjadi di sana? Tergantung dari amal perbuatan. Tadi sudah dijelaskan Ustaz Sam. Tergantung amal perbuatannya. Akan disiksa, akan dapat kenikmatan. Disitulah seakan-akan ketika kita berada di alam barzah itu tergantung lagi. Ada yang merasakan nikmat, ada yang tersiksa di dalamnya. Sehingga ketika dibangkitkan, yauma yumpawna fi sururi fatatuna afwaja, ketika dibangkitkan pada kaget. Aduh. Yang banyak dosanya kaget. Ada apa ini? Ada apa ini? Akan ada hari pemenang. Bukankah ini sudah neraka? Bukan neraka. Itu baru siksa kubur. Sementara yang baik amalnya kaget juga. Kok dua-duanya kaget? Yang amal baik, kenapa kami dibangunkan? Bukannya sudah surga? Belum, itu baru nikmat kubur. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ayo lagi yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya lagi. Ayo Ibu. Gantian yang tengah-tengahnya dulu ya. Ini sini Ibu silakan izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ibu Iin dari DPC Pengajian Al-Hidayah Kecamatan Buah 2 Kabupaten Sumedang. Masya Allah, tepuk tangan buat Ibu Iin. Ini Bu, pesertanya udah datang. Mau bertanya kepada Ustadz Sam. Ustadz Syam.
Udah maju Siap, Ibu. adopsi ya. Enggak. Sebenarnya hubungan antara dunia nyata sama alam goib itu sebatas apa Pak Ustadz? Wah, ini mantap nih. Itu pertanyaan Ibu ya. Batasnya antara dunia nyata sama alam gaib itu kayak gimana tuh batasnya? Tunggu dulu. Beda alam. Ibu mau ke alam gaib? Jangan gitu dulu. Mau cari perbatasannya di mana? Itu aja Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. bajunya ibu bagus banget. Iya. Mohon izin guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Jin ayat 26 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Yang gaib itu adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ghaibul ghaib istilahnya kalau dibahasakan oleh ulama kita. Ada ghaibul ghaib. Ghaibul ghaib itu adalah sesuatu yang memang hanya Allah yang mengetahuinya. Ada lagi gaib mutlak. Gaib mutlak itu ada beberapa makhluk Allah yang dikasih tahu. Seperti malaikatnya Allah, seperti para jin. Ada lagi gaib nisbi. Manusia tidak bisa melihat yang gaib tapi bisa melihat bekas-bekasnya. Contoh misalnya, ini lampu nyala Bu. Pakai apa nih Bu? Pakai listrik. Mana listriknya? Kelihatan gak listriknya? Gak kelihatan, tapi kita bisa lihat bekasnya. Subhanallah. Maka ada 3 pembagian gaib ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Sekarang pertanyaannya, bisakah manusia ini mempunyai hubungan ataupun sebatas apa hubungannya? Maka yang pertama, idza mata bnu Adam inqata amalu illa min thalath. Kalau sudah berpindah alam, mati anak cucu Adam, maka terputuslah semuanya. Termasuk terputuslah hubungannya dengan sanak saudaranya, kecuali 3 hal. Apa itu? Sedekah jariah. Maka pahala itu masih bisa tembus antara alam dunia ke alam barzakh, tembus tuh. Doa anak soleh tembus tuh, masih ada hubungannya. Alam dunia dengan alam barzakh masih ada hubungannya. Yakni masih tembus antara alam syahada ini, alam dunia dengan alam barzakh, alam kematian. Kenapa? Karena dengan doa ini yang terkoneksi. Seakan-akan seperti ini, ibu misalnya ibu yang di bawah melihat temannya yang di samping merem. Kanannya, samping kirinya merem juga. Ustaz Syam kok suka bener sih? Tadi merem memang, tadi merem sumpah. Makanya saya cari yang merem gitu. Terus tiba-tiba yang merem yang kanan kaget, Allahu Akbar. Yang kiri juga kaget, Allahu Akbar. Ditanya, kenapa Bu? Wah saya baru habis dari Bali. Kok bisa? Yang kiri tanya, kenapa? Saya habis dari kuburan. Perasaan di Islam itu indah dari tadi. Nah ternyata alam mimpi. Oh. Maksudnya yang tadi di tengah ini enggak lihat mereka kemana, tapi kok mereka merasakan habis dari Bali. Begitulah alam barzakh, alam goib dan alam dunia. Kita tidak lihat, tidak ada hubungan. Itu dari Bali? Mimpinya. Mimpinya. Karena makasih manusia banyak. Ustaz Syam penjelasannya. Tongkat saya dari Bali. Oh Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Gak usah Ustaz Maulana tadi udah. Ini Masya Allah satu lagi ya. Jamaah yang mau bertanya satu lagi boleh? Wah ini nih Ibu beda sendiri nih soalnya. Silakan Ibu. Roknya beda dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Tuti dari Majelis Taklim Al-Hidayah dari Sumedang. Tepuk tangan buat Ibu Tuti. Silakan Ibu Tuti. Pimpinan cabang atau apa? Ranting? Ranting. Oh ranting. Ranting. Ranting pusat tentunya. Ranting pusat. Baik. Baik Ustadz, saya Iya. izin bertanya kepada Bapak Habib Ustadz Usman. Habib Ustadz, Habib Usman. Habib Ustadz. Usman. Iya. Banyak Ya, banget. sangat ya lengkap. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Ustadz, apa hukumnya bagi orang-orang yang bisa melihat alam gaib, sementara tidak semua bisa melihat alam gaib? Nah. Nah, bagaimana nih hukumnya Ustadz? Ya, itu aja Ibu pertanyaannya. Ya.
Itu aja Ibu pertanyaannya? Iya. Iya, terima kasih banyak Ibu. Tepuk tangan dong buat Ibu Tuti. Iya, nih karena nggak semua orang bisa ngelihat. Ada yang bisa ngelihat alam gaib atau mungkin ngelihat jin. Apakah jangan-jangan yang ngelihat itu juga dia kemasukan jin? Apa tuh? Yang lihat jin itu setengah mati. Shh, udah, bukan Bapak yang jawab. Silakan duduk dulu. Silakan Bib, izin Bib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, beda permasalahan mengenai mengetahui yang gaib dengan melihat yang gaib. Ini paham nih? Di sini ada perbedaan. Mengetahui perkara yang gaib atau melihat yang gaib. Kalau melihat yang gaib, misalkan melihat jin, dia melihat setan, ya kan? Dia melihat makhluk selain manusia, ya kan? Bukan makhluk yang apa nih? Yang nyata. Tapi makhluk yang tidak nyata. Itu ada dua. Yang pertama adalah yang plus atau yang minus. Yang plus atau yang minus. Kalau yang plus mereka minan nabiyyin, siddiqin, waswada, salihin, orang-orang yang alim. Dengan kehendak dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang sholat 5 waktunya nggak tinggal. Qobliyah badiahnya jalan, dia mulelnya nggak pernah tinggal. Yang setiap harinya hatam. Setiap harinya hatam Quran. Yang kerjanya wirid zikir mendekatkan diri kepada Allah. Jauh dari maksiat, jauh dari dosa. Jauh dari zina, judi, khamar dan lain sebagainya. Ini yang plus. Wajar kalau dia bisa melihat. Dengan kehendak dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar nggak jadi masalah. Dan bahkan mereka para nabi, orang-orang yang dekat kepada Allah. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan jin. Itu mereka, orang-orang soleh. Ada lagi yang minus. Nah kalau ada orang ya kan, yang biasa-biasa aja kayak kita, nggak akan lihat. Nggak akan lihat, masing-masing nafsi-nafsi deh. Kalau ngelihat, oh sial banget udah. Berarti yang bisa ngelihat yang minus. Atau orang yang ngaku. Makanya perbaikin jangan sampai minus. Berada di taraf yang standar. Kalau perlu tahap yang plus. Agar melihatnya dengan iman dan takwa kepada Allah. Mereka orang-orang yang dekat kepada Allah. Itu mereka yang melihat. Beda dengan mengetahuin. Kalau ada orang yang tiba-tiba saya tahu hal yang gaib. Saya mengerti dengan hal yang gaib. Dan kalau ada orang seperti itu. Berarti ada ulama yang menjelaskan kalau ada orang mengetahui dan dia sok tahu dengan yang gaib. Kafir hukumnya. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba ilallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Jelas bahwasanya mereka, katakanlah ya Muhammad, tidak ada seorang pun yang di langit dan di bumi yang mengetahui daripada perkara yang gaib kecuali Allah. Ilallah, kecuali Allah. Jadi nggak ada yang tahu nih kecuali Allah. Dan mereka tidak akan mengetahuinya kapan mereka dibangkitkan. Kapan mereka ada dalam perut. Kapan mereka dilahirkan. Kapan mereka dicabut nyawa. Kapan terjadi baginya. Segala suatu ketentuan dari Allah, qada dan qadarnya Allah. Karena yang bisa mengetahui hanya Allah. Kalau dia ada orang yang bilang saya bisa tahu yang gaib. Berarti saya bisa mengerti dengan yang gaib. Dan saya tahu masa depan dan yang akan datang. Berarti hukumnya? Na'udzubillah. Peramal dia jadinya. Hukumnya Iya. Kafir. Nauzubillah, summa nauzubillah. Habib makasih banyak, Ibu Tuti makasih banyak pertanyaannya. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Tuti juga Habib, Masya Allah. Nah buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah!